Selamat pagi, Shalom. Allah Immanuel ada bersama dengan kita semua, amin. Dimanapun kita berada, di tempat ini ataupun di rumah, Tuhan memberkati dan menyertai kita semua. Hari ini saya ingin berbagi kepada Bapak Ibu Saudara sebuah tema yang saya beri judul Memenangkan Pertempuran. Memenangkan Pertempuran. Nah, sepanjang bulan Februari kita sedang berbicara tema besar adalah kesehatan secara jiwa, ya, secara jiwa. Manusia itu terdiri dari pikiran, dari perasaan, dan dari kehendak. Melalui pikiran kita, melalui perasaan kita, melalui kehendak kita, kita akan melakukan sesuatu yang pada akhirnya kita mau memuaskan daging kita atau kita memuaskan kehendak Allah kita, ya. Nah, disinilah area pertempuran kita sebagai manusia. Ya. Pertempuran orang percaya adalah mengalahkan keinginan daging. Dan pada akhirnya kita harus memenangkan karena keinginan daging selalu bertentangan dengan kehendak Allah. Jika kalah di dalam pertempuran ini, maka kita akan menjadi tawanan dosa. Atau kita menjadi hamba sesuatu yang kita idolakan, hamba uangkah, atau kita mengidolakan pekerjaan, anak, kedudukan, bahkan kalau misalnya yang lain juga bisa mengalami kekecewaan, pemberontakan, ya pahit hati, dan banyak hal. Kalau kita kalah di dalam pertempuran ini, oleh karena itu biarlah kita menjaga pikiran, perasaan, kehendak kita supaya pada akhirnya semua yang kita lakukan itu menyenangkan hati Tuhan. Yang setuju katakan amin. Nah, bicara tentang pertobatan itu berarti kita bertobat dan terjadi perubahan di dalam pikiran kita. Pikiran kita. Pertobatan itu bukan hanya sekedar menyesal saja, tetapi memutuskan untuk akhirnya tidak melakukan lagi, meninggalkan dosa yang lama. Kalau kita punya kebiasaan lama, kita tinggalkan semuanya itu dan berbalik dengan pikiran baru, dengan kebiasaan baru kepada Tuhan. Itu yang dinamakan pertobatan. Pertobatan selalu terjadi dari perubahan pikiran yang ada. Apa yang membedakan kehidupan kekristenan dan kehidupan orang yang tidak kenal Tuhan adalah cara berpikirnya. Cara berpikirnya yang membedakan kita antara orang percaya dengan tidak kenal Tuhan. Firman Tuhan mengajar kita di dalam Efesus 4 ayat 17 berkata demikian. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan kepadamu di dalam Tuhan, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Orang Efesus itu sudah kenal Tuhan. Orang Efesus itu adalah jemaat yang didirikan oleh Paulus. Paulus berkata, jangan lagi hidup seperti orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah, karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Ini adalah cara pikir orang yang tidak kenal Tuhan. Orang yang tidak kenal itu karena kebodohannya, memang dia tidak mau kenal Tuhan, menutup hatinya, karena kedegilan hati sudah dengar firman Tuhan, tapi keras hatinya, keras pikirannya, keras keputusannya, sehingga pikirannya sia-sia, kehidupannya memikirkan hal-hal yang sia-sia, sombong, penuh dosa, memuaskan keinginan hawa nafsunya. Pengertiannya yang gelap, jauh daripada Tuhan, karena tidak sesuai dengan firman Tuhan. Jauh hidup dari persekutuan dengan Allah, karena memang tidak percaya Tuhan, maka jauh persekutuannya dengan Allah. Perasaannya tumpul, ya perasaannya tumpul itu tidak menghiraukan mana yang benar, mana yang salah. Mereka sukanya melakukan dosa, dosa dianggapnya biasa.
itu perasaannya tumpul, akhirnya dia menyerahkan diri kepada hawa nafsu. Mereka sudah lagi tidak malu lagi ya untuk melakukan kecemaran, serakah dalam segala kecemaran, hidup cabul, tidak pantas. Itulah yang terjadi kepada orang-orang yang tidak kenal Tuhan. Tapi kita adalah orang-orang yang kenal Tuhan dan mengasihi Tuhan. Yang setuju katakan amin. Oleh karena itu pikiran kita tidak boleh sama dengan orang-orang yang tidak kenal Tuhan. Kita harus jaga pikiran dan hati kita agar hidup tidak sama dengan orang yang tidak kenal Tuhan. Nah, mengapa kita perlu menjaga pikiran dan hati kita? Karena di dalam kehidupan sehari-hari kita, bahkan setelah kita kenal Kristus, selalu aja ada hal-hal, kejadian, hal-hal yang tidak bisa kita hindarkan. Itu mengganggu pikiran dan hati kita di dalam setiap pengambilan keputusan kita. Dari kecil sampai dewasa bahkan tua, setiap kali ada saja kejadian-kejadian yang membuat kita harus ambil keputusan. Dan saya berdoa supaya keputusan itu sesuai dengan kehendak hati Allah. Karena kalau tidak, kita tidak menjaga pikiran, akan ada masalah-masalah yang timbul dari apa yang kita ambil karena pikiran dan hati tidak terjaga. Yang pertama adalah bicara tentang resiko terhadap tubuh kita. Nah, si Mazmur, si Raja Daud menuliskan begini, "Kasihani aku ya Tuhan, sebab aku merasa sesak, karena sakit hati mengidaplah mataku, meranalah jiwa dan tubuhku." Kehidupan Daud, kehidupan yang keras. Dia dari usia muda mengalami peperangan demi peperangan. Dan ternyata ada banyak musuh yang menginginkan kematian Daud. Dia dihianati oleh orang-orang, dihianati oleh anak-anaknya. Sehingga dia berkata, "Tuhan tolong aku, lihatlah, kasihani aku. Aku merasa sesak." Ya, pikiran dan hatinya membuat dia merasa tidak nyaman. Setiap kali dia memikirkan hal-hal yang ada, sakit hati diidapnya, ya. Terjemahan yang lain, dia sering menangis dikatakan, dan dia berkata, "Tubuhku tidak nyaman, merana jiwa dan tubuhku." Demikianlah yang terjadi ketika kita tidak menjaga pikiran dan hati kita. Ingatkah Bapak Ibu Saudara dengan kisah daripada Nabi Elia, ketika satu kali dia disuruh Tuhan, setelah 3 tahun hujan tidak turun di Samaria, di tempat itu, maka Tuhan menyuruh Elia untuk datang ke Raja Ahab, dan terjadilah pertempuran di antara Nabi Elia dengan Nabi Baal. Dikatakan di sana mereka harus mempersembahkan korban, dan akhirnya Tuhan membuktikan kekuasaannya, dan di sanalah banyak Nabi Baal yang dibunuh oleh Elia. Tetapi ketika hal itu kemudian disampaikan Ahab kepada Isabel, istri daripada Ahab, Isabel berkata, "Engkau Elia juga harus mati." Dan larilah Elia. Dia takut. Dan ketika di satu tempat dia berkata, "Aku ingin mati, cukuplah itu sekarang ya Tuhan, ambil nyawaku." Sementara waktu yang lalu dia memenangkan pertempuran, membuktikan Tuhan luar biasa. Tapi kemudian ketakutan membuat pikiran dan hatinya membawa dia ingin bunuh diri. Bukankah mungkin di dalam kehidupan kita ada waktu-waktu di mana kita semangat, kita kuat, tapi kemudian ada waktu-waktu di mana kita lemah karena pikiran dan hati kita mengganggu kita. Kita perlu mewaspadainya. Lihatlah yang dilakukan oleh Daud, dia datang sama Tuhan. Ya, kalau dia membiarkan kehidupannya lemah, maka yang terjadi sakit hatinya itu membuat jiwa dan tubuhnya menjadi sakit. Pernahkah Bapak Ibu Saudara marah? Pernahkah sakit hati, kecewa terhadap orang-orang di sekitar kita? Karena anak kita tidak menghormati, suami atau istri seringkali menyalahkan kita, tidak menghargai pelayanan-pelayanan di gereja kita lakukan dengan baik, tetapi orang-orang tidak menghargai, dan banyak hal yang lain. Kita perlu menjaga pikiran dan hati kita. Karena apa? Salah satunya adalah tubuh yang diserang.
Dan ketika kita tidak menjaganya, maka tubuh bisa mengalami yang namanya sakit. Ada yang pusing, ada yang susah tidur, kekebalan turun, ya gangguan pencernaan dan macam-macam. Pada kondisi ini baiklah kita terus menjaga pikiran dan hati kita supaya kita dikuatkan di dalam tubuh kita. Hal yang kedua, ketika kita tidak menjaga hati dan pikiran kita, maka yang terjadi adalah resiko dari perbuatan dosa. Matius 15 ayat 18-19 berkata, apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, itulah yang menajiskan orang. Kata-kata kasar, kata-kata yang tidak baik, semua yang muncul dari hati, baik itu hal positif, negatif, asalnya daripada hati. Kalau tidak baik yang keluar dari mulut, maka itu menajiskan orang. Dan ayat 19 berkata, karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Itulah yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Ketika kita mau melakukan sesuatu, entah baik, entah buruk, itu dimulai daripada hati. Dan lihatlah pikiran yang buruk, pikiran yang jahat, hati yang tidak dipenuhi dengan Roh Kudus, yang jahat, menimbulkan pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Itulah yang terjadi. Tetapi sebagai orang percaya, baiklah kita selalu menjaga pikiran dan hati kita. Lihatlah kisah daripada Kain dan Habel. Kain datang sama Habel mempersembahkan persembahan kepada Tuhan. Kain mempersembahkan hasil taninya, si Habel mempersembahkan ternaknya. Ternyata yang diterima oleh Tuhan adalah persembahan daripada Habel. Kain sakit hati dan dia muram mukanya, sehingga firman Tuhan datang pada dia, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Tuhan Allah sudah berbicara, engkau harus menguasai dirimu, sehingga engkau tidak melakukan dosa. Tapi lihatlah yang dilakukan oleh Kain, dia membunuh Habel. Dari pikiran hatinya, karena kecewa apa yang dilakukannya, ditolak oleh Tuhan, dia membunuh si Habel. Ada perbuatan dosa ketika kita tidak memelihara pikiran dan kehendak kita, perasaan kita, sehingga melakukan dosa. Kisah lain dari Alkitab dikatakan seorang yang bernama Akan, sementara bangsa Israel menuju ke Kanaan dan mereka mengalahkan Yeriko, firman Tuhan berkata semua harus ditumpas, semua harus dibakar, semua harta benda yang ada dibakar. Tapi ada seorang yang bernama Akan, dia menyimpan harta yang ada, dia tertarik dengan jubah buatan Sinear, jubah yang mahal, dia tertarik dengan perak, dia tertarik dengan emas. Dan kemudian karena dia tertarik, dia mengambilnya. Bukankah firman Tuhan berkata, hancurkan semua, bakar semua. Ketika dia menginginkan, dia tidak menjaga pikirannya, hatinya, akhirnya dia melakukan dosa. Ketika bangsa Israel akan berperang dengan bangsa yang kecil, bangsa Ai, tidak perlu banyak orang harusnya untuk mengalahkan bangsa ini, tetapi kali itu bangsa Israel kalah di dalam peperangan karena ada dosa. Jadi kita harus bersama-sama pagi ini, karena resiko yang dilakukan ketika kita tidak menjaga hati dan pikiran kita membawa kepada perbuatan-perbuatan dosa. Mungkin di sekitar kita, mungkin kita pernah merasakan cemburu dengan seseorang karena kekayaannya, karena foto-foto makanannya, karena perjalanannya, dan macam-macam. Ada tindakan-tindakan yang kita lakukan, contoh saja misalnya kita cemburu dengan mereka, kita pinjam uang, dan akhirnya kita meniru apa yang dilakukan. Pada akhirnya dosa itu
yang kecemburuan ini membuat kita kelilit hutang dan macam-macam, atau mulai menjelekkan orang lain, atau curang dan dalam bersaing dan macam-macam. Dimulai dari apa? Pikiran dan hati yang tidak terjaga. Kita perlu koreksi diri kita. Apakah ada kelemahan, kejatuhan, kegagalan kita karena pertimbangan kita, pikiran dan hati kita tidak terjaga dengan baik, sehingga kita jatuh di dalam perbuatan-perbuatan dosa. Kelihatannya dulu sudah baik, cinta Tuhan, tapi akhirnya jatuh dan menjauh daripada Tuhan karena ada tindakan-tindakan yang salah. Hal yang lain, ketika kita tidak menjaganya, satu hal yang penting, yaitu apa? Menghalangi mujizat Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Ketika kita tidak menjaga hati dan pikiran, Matius 13 ayat 58 ini dimulai dari kisah di mana Yesus berbicara kepada orang-orang Nazaret, bicara dengan hikmat yang luar biasa. Mereka melihat ada banyak perbuatan ajaib mujizat, orang lumpuh disembuhkan, orang mati dibangkitkan, dan banyak lagi yang terjadi. Tetapi ketika dia kembali ke Nazaret, ke tempat kampung halamannya, maka orang-orang berkata, bukankah dia anak tukang kayu? Bukankah saudara-saudaranya ada bersama dengan kita? Dan akhirnya mereka menolak Yesus. Dan Yesus berkata, ya nabi tidak dihormati di rumahnya, di dekatnya. Dan akhirnya itulah yang menghalangi mujizat. Tuhan Yesus seharusnya bisa melakukan banyak mujizat di Nazaret. Tetapi karena ketidakpercayaan mereka, tidak banyak mujizat diadakan di Nazaret di situ. Apakah ada hal-hal di dalam hidup kita yang menghalangi mujizat Tuhan, pertolongan Tuhan? Bukan Tuhan tidak mau menolong kita, bukan Tuhan tidak mau melindungi kita, tapi karena ketidakpercayaan kita. Kita lebih percaya kepada harta, lebih percaya kepada kedudukan kita lebih percaya kepada orang-orang yang menolong kita dan semuanya. Tapi melupakan bahwa Tuhan sanggup melakukan lebih daripada yang kita doakan, pikirkan. Oleh karena itu kita perlu menjaga hati dan pikiran kita. Tuhan mau tolong kita, tapi mujizat itu jauh. Dan orang seringkali cemburu dengan lain, Tuhan orang itu kok ditolong ya, aku kok tidak ditolong ya. Dan seringkali kita merasa Tuhan itu membuat perbedaan-perbedaan terhadap kita. Tetapi kita perlu sungguh-sungguh menjaga hati pikiran kita supaya mujizat demi mujizat pertolongan Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Amin. Siapa tahu Bapak Ibu Saudara, ketika yang menyanyi ini ya tidak pada posisi fit. Kadang-kadang mungkin ada yang fales, tapi lagu yang dinyanyikan sebenarnya sedang berbicara kepada hati kita. Apa yang kita lakukan, pikiran, perasaan kita ngomong, fales itu, nyanyian tidak kacau, musiknya tidak lengkap. Tapi sebenarnya kalau kita menghayati lagunya, ternyata Tuhan sebenarnya sedang berbicara pada hati kita. Dan ketika kita tidak menjaga pikiran hati kita, lewatlah berkat Tuhan. Atau kita marah dengan pendeta atau hamba Tuhan yang sedang berbicara, kok firman Tuhannya kepanjangan dan semuanya kok rasanya tidak seperti apa yang aku harapkan, tidak bicara berkat, ini hanya bicara hal-hal yang lain. Sehingga pikiran kita, perasaan kita menghalangi bahwa sebenarnya Tuhan sedang berbicara kepada masing-masing pribadi. Tetapi pikiran kita, perasaan kita jengkel, kecewa dengan apa yang disampaikan, dengan siapa yang di depan. Maka firman Tuhan itu lewat dan kita tidak mengalami jamahan Tuhan. Mari kita perbaiki kehidupan kita. Saya tidak sempurna, tetapi baiklah kita menuju kepada kesempurnaan Allah, menjadi serupa dengan gambaran Tuhan. Firman Tuhan berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Disitulah terpancar kehidupan. Di dalam terjemahan lain berkata, jagalah hatimu di dalam segala kewaspadaan, karena mempengaruhi segala sesuatu di dalam hidupmu. Terjemahan yang lain berkata, jagalah hatimu dengan kewaspadaan, karena itu akan menentukan jalan hidupmu. Satu hal yang
sederhana yang seringkali diulang, tetapi biarlah ini menjadi sebuah hal yang mengingatkan kita dapat memenangkan pertempuran yang terus terjadi dalam kehidupan kita. Saya membawa kita kepada pertanyaan dan kita menjawab bagaimana kita memenangkan pertempuran di dalam hati dan pikiran kita. Bapak Ibu Saudara, tentunya mengerti tentang kisah daripada si Yusuf. Yusuf ketika sekitar umur 17 tahun, dia mengalami hal yang tidak enak, dibenci oleh kakak-kakaknya, kemudian dia satu kali menengok kakaknya, dia ditangkap, dimasukkan ke sumur yang kering, tetapi kemudian diangkat dari sumur itu, dijualnya kepada pedagang-pedagang Ismail, dan dibawalah kepada rumah Potifar. Di rumah Potifar itu, dia menjadi orang yang diberkati Tuhan dan diangkat, dan dikatakan segala milik daripada Potifar diserahkan pada kekuasaan Yusuf. Semuanya diatur oleh Yusuf, semuanya diserahkan pada Yusuf. Nah, karena sikapnya baik, dikatakan perangainya elok, maka istri daripada Potifar itu birahi kepada dia dan mengajak dia tidur. Tapi lihatlah, Yusuf itu menolak dan berkata kepada istri tuannya, semuanya tuanku tidak perlu bantuan, tapi karena engkau istrinya, maka engkau tidak diserahkan pada aku. Dan Kejadian 39 ayat 9b berkata, bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah. Ketika ada tawaran dosa, ketika ada hal-hal yang enak buat daging, tetapi si Yusuf dia sadar. Dan dia berkata, bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Tuhan. Kita orang-orang percaya, baiklah kita memiliki kesadaran setiap tindakan yang terjadi, respon kita terhadap kejadian, pertanyaannya harus ada dasarnya bahwa apakah respon kita yang kita lakukan pada akhirnya sesuai tidak dengan kehendak Allah. Ya. Si Yusuf tahu kalau dia menerima merespon dari istri Potifar, menerima bujukan yang ada, ya resikonya ada. Kalau tidak ketahuan mungkin lewat saja, tapi kalau ketahuan karena dia budak pasti dia akan mati. Kalau dia merespon ya ajakan daripada istri Potifar, tentunya dia berdosa terhadap Allah. Ya, hadirat Allah akan menjauh daripada Tuhan. Dia sadar, bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah. Setiap orang percaya harus memiliki kesadaran, respon kita terhadap sebuah kejadian yang mengganggu pikiran kita, yang datang kepada pikiran perasaan kita, harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena kita tidak bisa membatasi atau mungkin kita menolak kejadian-kejadian yang datang. Kita perlu memilahnya semua. Tetapi bagian kita harus sadar bahwa biarlah semua yang kita lakukan, respon kita adalah sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudara, perlu kita sadari, merubah cara berpikir kita itu tidak mudah, Bapak Ibu Saudara. Kalau sudah biasa melakukan sesuatu dan ini berulang kali, tidak akan mudah kita mengubahnya. Misalnya contoh, misalnya kita tidak punya uang nih, apa yang dilakukan? Respon yang pertama, oh biasanya judi, kalau judi menang, ya itu yang dilakukan. Oh, atau ambil utang aja karena sudah biasa. Oh, terus kalau misalnya udah kemana-mana aja ke saudara-saudara minta uang. Itu respon kebiasaan yang dilakukan. Tapi ketika kita tahu firman Tuhan, kita mau berubah, oh aku harus berusaha, aku harus minta tolong Tuhan. Aku harus minta doa daripada hamba Tuhan. Kalau kita tidak terbiasa, maka meskipun kita sudah jadi orang Kristen puluhan tahun, maka kita akan melakukan kebiasaan lama kita. Tetapi hari ini biarlah kita sadar. Kalau kita sadar bahwa respon kita terhadap hal-hal yang ada itu tidak baik, mari kita berubah, minta tolong Tuhan. Memang tidak gampang, tapi
Tuhan mau kita menjadi serupa dengan gambaran Dia. Kalau misalnya kita sudah biasa berpikir negatif, ada orang tidak tersenyum, kita berpikir, ini mungkin aku salah terhadap dia. Oh, aku tidak kasih sesuatu terhadap dia. Oh iya, memang orangnya seperti itu. Pikiran negatif sudah biasa dalam pikiran kita. Semua apa yang ada responnya negatif. Nah, ketika kita di dalam Tuhan, harusnya kita berpikir sesuatu yang baik. Tuhan itu mengasihi mereka, mungkin mereka ada masalah, kita perlu datang berkomunikasi. Tetapi kalau sudah biasanya seperti itu, Bapak Ibu Saudara sudah sekian tahun jadi pengikut Kristus, karena kebiasaannya seperti itu, ya itu responnya. Tetapi hari ini Tuhan bicara, baiklah kita sadar dan melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Bagaimana kita ditolong supaya melakukan kehendak Tuhan? Yang pertama adalah penuhi pikiran dan hati kita dengan firman Tuhan. Penuhi pikiran dan hati kita dengan firman Tuhan. Firman Tuhan berkata segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang di dalam kebenaran. Firman Tuhan itu mengajar, memperlihatkan kebenaran Tuhan. Segala hal yang baik yang Tuhan mau ada di dalam firman Tuhan. Mari kita melangkah belajar kebenaran firman Tuhan. Jangan putus asa kalau Anda saat ini tidak baca firman Tuhan. Mulai lagi baca firman Tuhan, renungkan dan lakukan firman Tuhan. Firman Tuhan itu menyatakan kesalahan, menunjukkan sikap yang menimbulkan persoalan dan perlu dibereskan. Ada hal-hal yang kita mungkin tidak tahu, tetapi ketika kita baca firman Tuhan akan mengubah kehidupan kita. Dan firman Tuhan memperbaiki kelakuan, mendidik orang di dalam kebenaran. Firman Tuhanlah yang dapat memperbarui cara berpikir kita. Bagaimana kita mengeluarkan kotoran yang ada di dalam sebuah gelas dengan air yang kotor? Apa yang kita lakukan? Isi dia dengan air bersih yang banyak. Maka kotoran itu akan keluar dari gelas yang ada. Demikian juga, biarlah semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan Tuhan akan menolong kita memiliki pikiran yang baru, bukan pikiran yang lama. Hal yang kedua, firman Tuhan. Yang kedua, selain firman Tuhan adalah hati nurani. Roma 13 ayat 5 berkata, sebab itu perlu kita menaklukkan diri bukan saja oleh karena kemurkaan Allah, tetapi juga oleh karena suara hati kita. Kita ini kadang-kadang melakukan sesuatu tetapi kemudian kita takut dimurkai Allah, takut dosa dan macam-macam. Firman Tuhan mengajar kita bukan hanya takut karena kemurkaan Tuhan, hukuman Tuhan, tapi juga karena hati nurani kita. Nah, orang percaya yang sudah menerima Tuhan Yesus dan mengaku dosanya, maka hati nuraninya disucikan. Dan kita bisa menimbang apakah yang baik, yang benar di hadapan Tuhan, karena hati nurani kita sudah dibersihkan oleh Tuhan. Seringkali orang percaya tidak memperhatikan hal ini. Tuhan sebenarnya sudah menegur kita, sudah mengajarin kita, jangan melakukan dosa ini. Mengapa orang bercerai di kalangan orang-orang percaya? Mereka sudah tahu firman Tuhan, hati nuraninya sudah berbicara, tapi seringkali mengeraskan hatinya. Firman Tuhan berkata, kalau Tuhan bicara hari ini, jangan engkau mengeraskan hatimu seperti di dalam kegeraman. Sudah tahu kalau bisnis itu harus jujur, tapi karena sudah biasa tidak jujur, ada timbangan yang beda, ada perkataan-perkataan yang memang sedikit mungkin curang. Tetapi hati nurani sudah tahu itu salah. Tapi ketika kita mengeraskan hati, maka tetap dilakukan saja hal-hal seperti itu.
Ketika anak-anak muda tahu bahwa sesuatu yang dilakukan salah, menonton film porno dan macam, tahu hati nuraninya sudah ngomong salah. Tapi karena engkau mengeraskan hatimu, maka tetap melakukan saja. Kita perlu sadar bahwa semua hal yang memengaruhi pikiran, memengaruhi hati kita, responi dengan cara apa? Biarlah kita melakukannya sesuai kehendak Tuhan, sesuai kekudusan Tuhan. Dan Allah damai sejahtera akan memberkati hidup kita. Hal yang kedua, ternyata godaan itu tidak selesai sampai di situ. Dikatakan walaupun dari hari ke hari, ya, ternyata si istri Potifar itu terus mengajak si Yusuf untuk berbuat dosa. Ya, bujukannya tidak selesai dan terus kepingin dia bersetubuh dengan dia. Dan satu hari ketika Yusuf sedang bekerja dan tidak ada banyak orang, tidak ada orang dikatakan bahkan di sana, maka ditariknya lah si Yusuf, tetapi Yusuf lari meninggalkan. Dan dikatakan tetapi Yusuf meninggalkan bajunya di tangan perempuan itu dan lari keluar. Apa yang kita bisa pelajari dari kebenaran firman Tuhan ini? Kita bisa belajar, ya, pikiran hati kita bisa saja terus-menerus ya digoda, terus-menerus mengalami hal ini. Tetapi ketika godaan itu datang terus-menerus, kita harus lari. Karena apa? Seperti air yang menetes terus-menerus, ya, pada akhirnya air itu bisa melubangi batu yang keras. Demikian juga pencobaan, masalah, pikiran-pikiran yang jahat yang terus datang. Kalau kita tidak bereskan, kita tidak lari daripada sumber godaan itu, maka bisa saja satu waktu kita jatuh di dalam hal itu. Firman Tuhan mengingatkan, janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Jangan berkata, aku ini kuat, imanku kuat, aku sudah lama ikut Tuhan. Tetapi kita harus sama-sama datang sama Tuhan, menjauhi kejahatan. Maaf kalau Anda, Bapak Ibu Saudara, pernah jatuh di dalam dosa, misalnya minuman keras, selingkuh, narkoba, dan dapatnya di kafe, ada di nightclub, itu kan sumbernya sudah tahu, jauhi nightclub, jauhi kafe. Sementara Bapak Ibu Saudara ada masalah dengan hutang piutang, dan kemudian jatuh berulang-ulang di pada lubang yang sama. Mari belajar jauh dari browsing teman-teman yang punya menunjukkan pakaian mahal, jalan-jalan restoran mewah, melihat medsos, jauh lari. Ya, kalau Anda misalnya jatuh di dalam berselisih dengan pasangan yang ada, berulang-ulang jatuh, mari jauh. Jangan cari teman yang pernah bercerai dan kawin lagi. Jangan cari pengacara, ya, jangan cari mantan yang lama dan macam-macam, tetapi mulai berdoa, datang sama Tuhan, cari penyelesaian kepada hamba Tuhan. Kalau sakit, ya jauh daripada pikiran untuk cari orang pintar dan hal-hal yang di luar Tuhan, tapi datanglah sama Tuhan, minta sama Tuhan pertolongan Tuhan. Prinsipnya, kalau kita sadari ada godaan dalam hati dan pikiran kita, lari menjauh daripada godaan itu agar tidak jatuh di dalam dosa. Ingat, roh penurut, tetapi daging lemah. Lari, biarlah pikiran dan hati kita terjaga dan kita memenangkan pertempuran. Sebagai kesimpulan pagi ini, kita harus memenangkan pertempuran yang ada dalam pikiran dan hati kita. Kalahkan keinginan daging dengan cara apa? Melakukan kehendak Tuhan. Melakukan apa yang Tuhan suka. Roh Kudus sanggup menolong kita. Roh Kudus sanggup menjaga pikiran dan hati kita. Responi setiap kejadian. Pikirkan, apakah yang aku lakukan ini pada akhirnya Tuhan suka atau sesuai dengan kehendak Tuhan? Tidak. Ya.
Dan hal yang kedua, baiklah kita menjauh daripada sumber-sumber godaan yang ada. Dan Allah sumber damai sejahtera akan menyertai tubuh jiwa roh kita sampai kedatangan Tuhan. Selamat bertempur dan biarlah kita memenangkan pertempuran iman kita dari waktu ke waktu. Tuhan Yesus memberkati kita. Ya, haleluya. Mari kita meresponi firman Tuhan, kita bangkit berdiri bersama-sama.